Lek memperingati hari kelahiran anak dudu bid'ah. Lek memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad bid'ah. Lha kan aneh. Ya. Memperingati hari kelahirannya organisasi, partai, hari jadi gak bid'ah. Tapi lek memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad bid'ah. Aneh. Ya. Maka sudahlah ya. Memang Allah itu telah berfirman di Al-Qur'an wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na laka dzikra. Aku luhurkan teruntukmu wahai Muhammad dzikra, sesebutanmu, namamu. Sing siji kelompok bid'ah bid'ah. Ya nyebut Nabi Muhammad juga. Milad Nabi Muhammad, maulidan, dibaran, itu gak bid'ah. Ya. Menyebut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra. Sing satu kelompok juga Allah betul-betul memaksa makhluknya untuk wa rafa'na laka dzikra. Dipaksa siapapun orang wa rafa'na laka dzikra. Aku luhurkan namamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kado terbaik yang hendaknya kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ya hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali alamat mahabbah adalah taat. Ya. Pertama kali tanda kalau Anda punya rasa mahabbah ke Allah, punya rasa mahabbah ke Rasulullah, pertama kali alamatnya adalah taat. Ya. In kana hubbuka law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Kalau cintamu itu temenan, itu abal-abal. Kalau cintamu itu sungguh-sungguh, kalau engkau cinta sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Rasulullah, la ata'tahu, niscaya engkau akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kado terbaik di bulan Rabiul Awal ini yang perlu kita haturkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ya taat kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terbaik. Alamat mahabbah adalah taat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ittiba. Ya. Maka alhamdulillah kita berada pada sunnah Nabi Muhammad. Kita berada pada pertamanan surga yang Rasulullah memerintahkan wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati kebunan surga maka mampirlah. Sahabat bertanya, qalu wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, khilaqul dzikir. Ada riwayat khilaqul ilm. Khilaqul dzikir, kelompok-kelompok orang yang berzikir kepada Allah, kelompok-kelompok orang yang mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada alamat mahabbah. Alhamdulillah. Dan juga yang kita kaji adalah hadis. Tidaklah kita membaca hadis satu kecuali pasti sholawat satu. Ya. Satu hadis pasti sholawat, Ya. Makanya orang yang ahli hadis itu pastinya dia itu orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah nikmat yang Allah hadiahkan karena kepada kita, semoga kita bisa mensyukuri nikmat ini sehingga tidak dicabut dari kita. Allah mampu untuk mencabut nikmat kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Maka kita berada pada warisan Rasulullah yaitu ilmu. Kata Rasulullah, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia mendapatkan bagian yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami lanjutkan masih menjelaskan tentang memerangi atau menumpaskan para pemberontak.
Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqal. Alamatnya mahabbah banyak menyebutnya. Min alamatil mahabbah kasratu dzikril mahbub, banyak menyebut mengingat yang dicintai. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan Rabi' ini hendaknya porsi zikir sholawat ditambah. Oke, sampai punya wiridan zikir ini, zikir ini, zikir ini. Nah, di bulan Rabi' ini, ayo porsi sholawat itu ditambah. Bertambah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Beliau, ya Rasulullah, satu hari saya sholawat kepada panjenengan gimana? Seperempat satu hari itu saya buat sholawat. Kata Rasulullah, api lek luwe apik, lek luwe akeh tambah api. Luwe akeh tambah api. Maka sahabat Ubay ini terus berusaha mujahadah merangi nafsunya sampai setengah daripada harinya itu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah sekarang sudah separuh daripada hari saya bersholawat. Apa kata sahabat Rasulullah? Api lek luwe apik, lek luwe akeh tambah api. Rasulullah tidak batasi. Bagus, tapi lebih banyak tambah bagus. Ya. Sampai 2/3 harinya dibuat untuk sholawat. Sampai kalau begitu kata Rasulullah, ya wes api lek luwe akeh tambah api. Sampai begitu Rasulullah sudah 2/3. Maka kata Rasul, kata sahabat ini, ya wes kalau begitu seluruhnya saya gunakan untuk sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini balasan sholawat. Balasan zikir sholawat. Dan sholawat itu luar biasa. Dengan kita bersolawat itu tidak mengkultuskan Nabi Muhammad seperti orang Yahudi, orang Nasara mengkultuskan Nabi Isa jadi Tuhannya. Tetap, coba lihat saya bersolawat, Allahumma lu. Kita baca Allahumma, minta ke Allah, artinya uluhiyah, ketuhanan tetap Allah. Beda sama orang-orang Nasara yang mengkultuskan yang berlebih-lebihan di dalam memuji-muji sampai dikatakan Nabi Isa anak Tuhan, dikeluarkan dari kemanusiaannya menjadi Tuhan. Waqalatin Nasara Isa bin Maryam. Waqalatin Nasara apa itu? Isa bin Allah. Waqalatil Yahudu Uzair bin Allah. Waqalatin Nasara Masih bin Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Nauzubillah min dzalik. Orang Nasara mengatakan Masih anaknya Allah. Nah, namun subhanallah, dengan sholawat kita memuji setinggi-tingginya Nabi Muhammad. Sampai di dalam tiba anta syamsun anta badrun, engkau laksana matahari, engkau laksana rembulan, anta nurun fawqa nuri. Terus tinggikan memuji Nabi Muhammad SAW. Namun tidak ono ceritanya umat Nabi Muhammad ngarani Nabi Muhammad Tuhan. Ada. Kenapa? Sudah dipelajari sama Allah. Iki lho sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Saya buat sholawat, Allahumma lo nyambungi langsung apa dulu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Loh kan? Saya tetap Allahumma. Minta ke Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sholli, bersolawatlah engkau. Salawat itu mendoakan rahmat. Bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad wasallim, dan berikanlah salam kepada Nabi Muhammad. Nah, maka dengan sebab salawat ini kita semuanya insya Allah tidak ada sama sekali orang umatnya Nabi Muhammad mengkultuskan Rasulullah, tidak ada. Ya. Maka
hoax yang dibuat oleh orang-orang benci kepada Maulid, alasannya berlebih-lebihan. Oh, muji Nabi Muhammad berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu ya kaya Yahudi Nasara itu loh. Sing semestine menungso didadekno Tuhan. Ya. Uzair itu manusia. Orang Yahudi mengatakan waqalatil yahud Uzairu binullah. Uzair, Nabi Uzair itu anaknya. Waqalatil masihu Isa, waqalatin nasara al-masihu binullah. Lah ini yang berlebih-lebihan. Lah kalau kita mengatakan Nabi Muhammad masih nabi, Nabi Muhammad itu manusia. Okay. Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti manusia. Okay. Sampai ketika saya membaca ada salah seorang orang Meksiko, sampai mendengar bahwa kalau Islam di Amerika Latin itu jarang kedengaran ya. Istilahnya lek sing rame kan Eropa, lek sing rame orang-orang perkembangan Islam itu di Amerika, Inggris, Britania banyak, tapi Amerika Latin itu kayak Argentina, Brasil, Meksiko, itu wes jarang sekali. Nah, saya membaca salah seorang mu'alaf yang dia masuk Islam gara-gara dikirimi PDF oleh temannya dari Jerman tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika dibaca dengan bahasa Spanyol, ya, terjemahan itu dengan bahasa Spanyol, orang Meksiko ini langsung ngomong, loh, orang ini bukan dari planet ini. Menganggap dari Muhammad itu bukan dari planet bumi, dari planet lain ini. Kok hebat sekali. Subhanallah. Ya. Nah, ini Nabi kita, Nabi yang teragung, dan jangan Anda ganti. Kita prihatin dengan muslimin yang mengganti Nabi Muhammad, diganti dengan idola artis, diganti dengan idola pemain sepak bola, diganti dengan idola tokoh politik, diganti dengan idola orang-orang barat. Ya Allah, emang sekali. Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia, yang agung, lawan pun mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Artinya jangan termakan sama hoaxnya orang berlebih-lebihan, dibuat muji berlebih-lebihan, marahnya Nabi Muhammad itu matahari, Nabi Muhammad itu bulan. Dikatakan berlebih-lebihan kalau ngarani Nabi Muhammad itu Tuhan. Nah, itu baru berlebih-lebihan. Ya, tidak ada sama sekali umat Nabi Muhammad mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, tidak. Nah, ini maka apa fadilahnya sholawat ketika sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ini? Ya sudah Rasulullah, seluruhnya waktu-waktuku aku perbanyak membaca sholawat kepada engkau. Apa kata Rasulullah? Idzan yukfa hammuka wa yufar dambuka. Kalau engkau bisa kayak begitu, wakil sholawat itu Nabi Muhammad. Kalau sampean bisa kayak begitu, ada dua balasan. Yang dua ini mewakili hajat dunia dan mewakili hajat akhirat. Hajat dunia apa? Kifayatul ham. Kalau engkau bisa kayak begitu, yukfahamu, pikiran prihatinmu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, sing akeh sholawat, sing biasa jomblo duwe pikiran kepingin kawin bapaknya, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis kawin, sik durung duwe omah, sik ngontrak-ngontrak mawon, barokah sholawat, insyaallah dikasih sama Allah. Maka hajat terbesar di dunia adalah kifayatul ham. Tercukupinya apa yang kita pikirkan. Sampeyan kepingin umroh dikei ya Allah. Sampeyan kepingin mobil dikei ya Allah. Sudah. Kifayatul ham. Ini hajat dunia. Dan mewakili hajat akhirat apa? Idzan yughfar dzambuk, dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat terbesar di akhirat adalah maghfirah. Maghfirah bisa Anda peroleh dengan memperbanyak
sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dan sholawat yang tinggi adalah sholawat yang dilandasi dengan rasa cinta, rasa rindu, rasa terikatnya hati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kadang wong awam itu ngamal sholawat nonton itu sholawat gawe apa? Gawe sugih, yo tak amal. Iku sholawat gawe apa? Takoki dhisik hati-hati. ya. Sudah, kalau sholawat itu kifayatul ham itu sudah hajat dunia pasti akan dapat. Kalau memang kita tingkatkan bersolawat kita ini karena rindu ke Rasul, ya, karena cinta mahabbah yang dalam ke Rasul, ya, insya Allah apa hajat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka orang-orang ahli hadis ini luar biasa. Mereka pasti orang yang banyak membaca sholawat. Kenapa mereka buka hadis, kitab hadis, ya pasti ada Nabi Muhammad. Nabi Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal, berkata Rasulullah, man kharaja 'anit ta'ah, barang siapa yang keluar dari taat dan kepada imam pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan mufaraqah, pisah sama mayoritas kelompok muslimin, wa mata, dan orang ini mati dalam kondisi itu tidak tobat. Apa kata Rasulullah? Famitatuhu mitatun jahiliyah, maka cara kematiannya seperti cara kematian orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Artinya dosa besar, maksiat besar. Apa itu maksiat besar? Memberontak. Maksiat besar ketika seseorang itu adalah memberontak pemerintahan yang sah, tidak mau nurut, tidak mau taat. Ya, taat kepada ulil amri itu wajib hukumnya karena mengekor kepada taat kepada Allah sama Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Perintah tiga di situ. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan ulil amr. Jumhur mufassirin mengatakan ulil amri siapa? Ya, pemerintah yang mengatur urusan kita. Itu. Nah, sebagian mengatakan ulil amri adalah ulama. Macam-macam tafsir. Ya. Nah, dari ayat ini coba lihat detailnya Al-Qur'an. Ya. Di dalam ulil amri tidak diulangi kata-kata wati. Kalau kepada Allah sama Rasulullah diulangi atiullah wa atiur rasulah. Terus langsung wa ulil amri, bukan wa atiu ulil amri. Ulama mengatakan ini ada faedah. Apa faedah itu? Selama ulil amri tidak memerintahkan kita kepada maksiat kepada Allah, tidak ada kata-kata taat. Harus kita tentang. Nah, gitu. Kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, paten, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau taat kepada ulil amri ditawar, dilihat dulu. Selama kebijakannya itu tidak bertentangan sama syariat, tidak bertentangan sama agama, tidak melakukan perkara mungkar yang mujma' alaih, maka kita wajib untuk mengikutinya. Ya, kita wajib untuk mengikutinya. Kita wajib untuk nurut taat, ya, kepada kebijakan pemerintah. Dan itu termasuk ibadah. Sehingga orang yang tidak mau taat keluar daripada taat kepada imam dan mufaraqah, firaq, berpisah daripada mayoritas muslimin, kemudian dia mati, maka matinya kayak mati jahiliyah. Artinya apakah kafir? Ustaz, tidak. Loh, kok dikatakan jahiliyah? Itu adalah ibarat untuk supaya sangat diperhatikan. Jangan sampai seorang mukmin muslim itu
keluar tidak taat kepada pemerintahan yang sah. Gitu. Ya. Nah, istilahnya mitatan jahiliyah, sifat matinya adalah seperti matinya orang-orang jahiliyah yang dulu orang jahiliyah sebelum Islam itu adalah bangsa yang faudo. Ya. Bangsa yang dikatakan kacau balau. Kenapa? Tidak memiliki imam, tidak memiliki pemimpin. Maka pemimpin itu nikmat, ya. Sampai di dalam urusan bepergian aja. Hendaknya kalau rombongan pilih pemimpin. Sopo yang pemimpin? Misalnya rombongan, kalau pemimpin, ya sakarpe dhewe kok kamu kepengin ini. Sing kepingin nang jeding 5 menit, 10 menit, sing kepingin belanja, kata tidak di zaman rombongan wali limo. Urusan rombongan naik kata Rasulullah, amir, tegakkan, ambil seorang amir, siapa yang mengepalai siapa. Apalagi urusan orang banyak begini, ya. Maka meskipun itu pemerintahan zalim, ya, meskipun itu pemerintahan zalim, Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada sama sekali kata-kata untuk memberontak. Keluar dari mereka tidak ada, kecuali Rasulullah mengatakan kalau memang pemimpinmu itu melakukan kekufuran secara welo-welo, nyata, jelas, tidak ada takwil sama sekali. Pemimpinmu hatta tarau kufron bawahan dalam nasnya hadis. Tak boleh kita memberontak, tak boleh kita keluar daripada uqdatul imam, ya, pemerintahan yang sah, sampai hatta tarau kufron bawahan, sampai engkau melihat dari mereka keluar kekafiran yang welo-welo, nyata, jelas, tidak bisa diplesetkan. Oh mungkin begini, oh mungkin begini, tidak ada sama sekali. Kalau memang kayak begitu, itu Pak, tidak ada kayak begitu. Maka kalau kita sebagai rakyat terzalimi, ya tugas kita sabar, gitu aja. Tugas kita sabar, pahalanya juga besar, gitu ya. Dosa daripada mereka. Dan sampai kita ini pejabat, pemimpin, kalau welas kepada rakyatnya, Allah akan ngasih kemudahan bagi dia. Ya, makanya ada hadis, man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Kata Rasulullah, barang siapa yang menguasai urusan umatku, kok dia membuat masyaqqat, kok dia memberatkan kepada umatku, urusannya diperut, didoakan Nabi Muhammad. Pemimpin yang begini didoakan sama Nabi Muhammad, fashquq alaih, ya Allah masyaqqatkan dia, capekkan dia. Pemimpin pejabat kalau memang membuat masyaqqat masyarakat, siapapun mulai RT, RW, camat, kok gawe masyaqqat kepada rakyatnya, umat Nabi Muhammad, sampeyan kita ini kok uripe ya masyaqqat. Dudu aku sing ndongakno, Nabi Muhammad sing ndongakno. Nah, masyaallah ya. Sebaliknya kalau seorang pemimpin itu welas kepada rakyatnya, gampangan kepada rakyat, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanat yang begitu besar ini. Oke. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang tidak hanya mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri, tapi lebih melihat kepentingan orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal